Pernah dengar istilah inflasi? Itu adalah kondisi di mana harga barang-barang naik, tapi nilai uang kita malah turun. Tahun lalu, inflasi di Indonesia sudah mencapai 5%. Artinya, jika kamu hanya menyimpan uang di tabungan atau di rumah, nilainya sebenarnya berkurang hingga 5%. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar berinvestasi agar uang kita tidak habis dimakan inflasi. Namun, ketika membahas investasi, biasanya yang terlintas adalah saham, emas, atau properti. Itu memang benar, tetapi sebenarnya ada banyak aset lain yang bisa membuat kita menjadi kaya. Hari ini, saya akan memberi tahu kamu 15 aset investasi yang mungkin belum pernah kamu dengar atau mungkin kamu abaikan selama ini. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Dijamin setelah ini, kamu akan menjadi investor yang lebih cerdas dan kekayaanmu bisa tumbuh dengan informasi ini. Kita mulai dari aset favorit semua orang, yaitu properti. Investasi properti memiliki nilai yang stabil dan harganya naik terus, terutama untuk jangka panjang ya. Harga tanah dan bangunan mayoritas selalu naik. Selain itu, properti juga bisa memberikan pemasukan rutin dari sewa. Carilah properti di daerah berkembang atau dekat pusat keramaian, seperti kampus, perkantoran, atau mall. Kalau budget terbatas, mulailah dengan rumah tipe kecil di daerah yang berkembang. Pastikan pembeli properti di lokasi yang masih punya ruang untuk berkembang. Selain properti, aset investasi yang tak boleh dilewatkan adalah tanah. Nilai tanah bisa naik karena potensi daerahnya. Cari tahu rencana tata ruang wilayah tersebut, seperti wawasan yang akan jadi pusat bisnis atau permukiman baru. Carilah tanah yang dekat dengan akses transportasi atau infrastruktur baru. Selanjutnya, kita beralih ke investasi aset digital yang sedang hype, yaitu Bitcoin. Bitcoin terdesentralisasi dan tidak dikontrol oleh siapapun. Jumlahnya terbatas, yaitu hanya 21 juta koin di dunia. Bayangkan saja, saat pertama kali dirilis pada tahun 2009, harga satu Bitcoin sekitar Rp1.000. Sekarang, harganya sudah tembus miliaran rupiah. Untuk investasi di aset ini, pilihlah platform atau exchange yang terpercaya. Pelajari analisis fundamental dan teknikal sebelum terjun agar tidak kaget jika harganya tiba-tiba turun. Sekarang kita bahas altcoin, yaitu semua mata uang kripto selain Bitcoin. Altcoin memiliki harga yang lebih murah dibandingkan Bitcoin, sehingga lebih terjangkau bagi investor pemula. Altcoin sering memiliki fitur atau teknologi yang lebih canggih dari Bitcoin. Namun, tetap lakukan penelitian dan diversifikasi portofolio dengan bijak. Jangan terlalu terbawa arus hanya karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar. Kita juga akan membahas logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak adalah safe haven alias tempat berlindung yang aman untuk investasi jangka panjang. Disarankan membeli emas atau perak dalam bentuk koin atau batangan yang ukurannya kecil karena lebih praktis dan mudah dijual kembali. Sekarang kita masuk ke topik kepemilikan bisnis. Misalnya, jika kamu memiliki saham 50% di bisnis warung makan dengan omset 20 juta per bulan, kamu berhak mendapatkan setengah dari profit bersihnya. Nilai saham yang kamu miliki bisa naik berlipat-lipat jika bisnisnya makin besar dan sukses. Namun, sebagai pemilik bisnis, kamu juga harus siap menghadapi pasang surut bisnis. Investasi saham juga populer. Potensi kenaikan harga atau capital gain adalah keuntungan utama dari investasi saham. Pilih saham dari perusahaan yang sudah established dan memiliki fundamental bisnis yang kuat. Cek rasio-rasio keuangan penting seperti price to earnings ratio, price to book value, atau return on equity.
Reksadana adalah pilihan menarik lainnya. Modal investasi reksadana jauh lebih kecil dibanding beli saham langsung. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Obligasi juga merupakan investasi yang menarik. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam dana dari masyarakat. Sebagai gantinya, kita berhak mendapatkan pembayaran bunga atau kupon secara rutin. Selain itu, ada juga investasi komoditas. Komoditas adalah barang atau produk mentah yang bisa diperdagangkan secara global. Investasi komoditas dilakukan lewat kontrak di bursa berjangka. Karya seni juga bisa menjadi alternatif investasi yang menggiurkan. Harga karya seni sangat subjektif dan ditentukan oleh banyak faktor. Investasi di karya seni bukan cuma soal uang, tetapi juga tentang passion dan apresiasi. Barang mewah atau luxury goods juga bisa menjadi alternatif investasi. Barang mewah cenderung punya daya tahan nilai yang stabil dalam jangka panjang. Kekayaan intelektual atau intellectual property adalah aset yang seringkali terlupakan. Karya musik atau software yang kita ciptakan bisa dipakai jutaan orang di seluruh dunia. Barang antik juga memiliki potensi menjanjikan. Barang antik yang terawat dengan baik dan minim kerusakan akan dihargai lebih tinggi. Aset yang sering kali terlupakan tetapi sangat berharga adalah waktu. Dengan mengoptimalkan waktu, uang, dan skill, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman atau keluarga kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru tentang berbagi pilihan investasi. Ingat, kekayaan yang hakiki berasal dari jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang berlimpah. Happy investing and happy harvesting, guys.